selamat datang yang baru saja join. Yuk, mungkin bisa di tag teman-temannya nih yang baru join. Kita akan mulai webinar ini jam 10. Oke. Ayo, yang baru hadir, jangan lupa untuk mengajak teman-temannya juga supaya ramai webinar kali ini. Selamat datang di webinar Moreskin kali ini. Mungkin bisa ini ya, bisa absen dari mana aja. Semangat pagi kakak, semangat pagi. Hai kak, Blora hadir. Oke, izin share link dulu ya, boleh? Ayo langsung share link. Kita jam 10 tepat kita mulai webinar kali ini. Ini lumayan menarik ya materi kali ini. Jadi teman-teman yang punya, teman-teman lainnya yang punya misalnya keluhan tentang anti-aging gitu ya, tentang penuaan, atau mungkin bingung kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan produk-produk anti-aging, bisa langsung join, di share linknya. Semangat pagi semuanya. Kaltim hadir, Bali hadir. Ini jelas ya suara saya dan videonya lancar ya teman-teman. Hadir dulu, semangat banget ini. Tangerang hadir, Jeneponto hadir. Oke. Kita tunggu teman-teman yang lain sampai jam 10 tepat baru kita mulai. Nah, udah dari mana-mana ya ini yang hadir ya. Yuk, jangan lupa diajakin teman-temannya. Ini teman-teman udah pada ngapain aja nih pagi-pagi jam 10? Luar biasa ya, udah bisa langsung ikut webinar. Udah pada makan, mandi semuanya? Harusnya udah ya, udah jam 10 juga ini ya. Jakarta Timur, Banyuasin hadir, Tegal. Sragen, Riau hadir. Oke teman-teman, sambil mendengarkan webinar, sambil beraktivitas juga nggak masalah ya, boleh banget. Dan ini setiap live di Facebook itu pasti akan tersimpan. Jadi teman-teman misalnya ada yang ketinggalan atau ternyata tiba-tiba harus mengurus sesuatu, teman-teman nggak usah khawatir karena nanti bisa diulangi lagi videonya. Sukabumi hadir Kak Tiwit. Wah, Serang, Kalimantan Selatan, nyimak sambil masak. Wih, keren banget. Kalsel Batu Licin hadir Bunda. Malang hadir, Merangin Jambi hadir. Banyak ya, rame ya ini ya, belum mulai nih, udah 37 orang ini yang join. Semoga bertahan sampai nanti sesinya berakhir, oke? Nanti bisa tanya-tanya teman-teman seperti biasa di akhir sesi aja. Tapi kalau mau nanggepin omongan
aku boleh banget sambil di komen-komen ngeramein kolom komentar ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ayo, ini yang buat anak-anak muda nih memang harus wajib ikut ini sebenarnya, supaya tahu gimana cara mencegah, gimana cara menghambat si anti aging. Bojonegoro hadir, semangat pagi. Riau hadir, Belitang Sumsel hadir kak, Ampana hadir. Oke, 37 rame ya. Oke, sudah jam 10 teman-teman semuanya. Mari kita mulai aja webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan tetap semangat pagi. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini, sehingga kita bisa bertemu lagi di webinar kecantikan khususnya bersama Morskin kali ini gitu. Yeay. Semoga teman-teman jangan lupa untuk di-share linknya supaya teman-teman yang lain bisa ikutan. Siapa tahu malah belum tahu kalau ternyata ada webinar Morskin gitu ya. Jadi nanti kali ini kita akan membahas kapan sih waktu yang tepat untuk memakai produk-produk anti-aging. Karena kebanyakan nih masih belum pada tahu dan peduli tentang kulit-kulit masing-masing gitu. Jadi pengennya cerah-cerah-cerah, padahal umur juga bertambah, otomatis kulit kita juga membutuhkan treatment yang lebih, tidak hanya sekedar untuk mencerahkan, untuk membuat glowing gitu teman-teman. Oke, kita mulai aja ya. Sebelum memasuki webinar lebih jauh lagi, mungkin barangkali teman-teman masih ada yang belum kenal saya gitu ya. Nama aku Desti Cahyaning Tias, teman-teman bisa panggil Desti atau Tiwit. Tapi aku lebih suka kalau aku dipanggil Tiwit karena itu udah nama dari kecilku gitu. Tapi kalau ribet dan susah dan ingetin Desti nggak masalah gitu ya. Nah, untuk nomor HP konsultasi di sini tertera, teman-teman bisa catat atau di screenshot gitu mungkin ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seputar Morskin, teman-teman bisa tanya ke aku, karena aku di sini di Morskin ini juga sebagai beauty konsultan atau ya TS kecantikannya bagian Morskin seperti itu gitu ya. Jadi salam kenal semuanya, semoga kita bisa ketemu terus nanti ke depannya gitu. Mungkin udah ada yang kenal kali ya beberapa, tapi ada yang belum kenal juga nih. Oke, salam kenal semuanya. Next, selanjutnya adalah, maaf ya, ini tampilannya memang tidak seperti PowerPoint biasanya karena tadi terdapat kendala, jadi bisanya dibuka seperti ini aja gitu. Nah, ternyata agak zoom juga ya kak ya, ini gambarnya kita zoom sedikit, oke, supaya terlihat lebih jauh, lebih luas. Ini jelas ya teman-teman gambarnya, aku harap jelas ya, cukup jelas ya. Oke, pokoknya kalau ada suara nggak kedengeran atau ternyata macet, boleh teman-teman tulis di kolom komentar, kak macet, kak nge-lag atau apa gitu ya. Oke, ini dia kita memasuki materinya. Kalau ngomongin soal aging atau penuaan gitu ya, tuh pasti kayak gimana ya caranya biar kulit kita nggak menua gitu ya. Jelas jawabannya itu tidak mungkin teman-teman, karena seiring bertambahnya usia, otomatis kulit kita juga akan semakin menua. Itu mau tidak mau. Mungkin ada sih beberapa orang yang bisa melawan kulit tuanya, tapi itu hanya sedikit orang yang bisa, dan mungkin itu juga tentunya dia dibantu oleh treatment gitu ya, dibantu oleh produk-produk aging yang sesuai dengan kulitnya gitu. Nah, kalau ngomongin soal penuaan seperti ini, emang kita rada-rada pengennya sih nggak mengalami ya, tapi itu tidak mungkin karena itu adalah respon alami dari tubuh kita. Karena semakin kita tua pasti tubuh itu nggak akan fit, nggak akan sesemangat waktu kita muda, pasti akan mengalami namanya penurunan, entah penurunan fungsinya gitu ya, nggak sesuai dengan waktu kita masih muda, dimana kita semangat banget, kita nggak gampang capek gitu ya. Tapi
Semakin bertambahnya usia, yaitu pasti semakin adanya penurunan. Entah kita jadi tambah capek, ya kan? Ini aja saya umurnya masih 22 tahun, kadang naik tangga udah ngos-ngosan gitu loh. Jadi aduh, umur 22 tahun ya, itu masih muda banget sebenarnya. Tapi kita juga udah mulai merasakan yang namanya capek, lebih gampang capek gitu ya. Terus lebih gampang sakit mungkin gitu. Pokoknya gampang banget kita ini lemah, jadi orang yang lemah gitu ya kalau udah semakin bertambahnya usia. Nah, sama dengan halnya si kulit kita, terutama kulit wajah kita, teman-teman. Kulit wajah kita ini pasti lama-kelamaan juga akan mengalami penurunan secara fungsinya gitu. Misalnya dulu muka kita pasti kan waktu masih muda kenceng, segar, elastis gitu ya. Tapi selama seiring bertambahnya usia, lama-lama mulai ada kerutan, mulai ada flek hitam. Nah, seperti itu. Nah, itu juga sama teman-teman, memang di dalam kulit kita ini jaringan-jaringannya juga ikut melemah, ikut berkurang. Bahkan misalnya seperti kolagen yang seharusnya ada di kulit kita secara alami, apalagi waktu kita masih muda tuh masih banyaknya kolagen, selama-lama akan berkurang teman-teman, karena ya itu ya, namanya kita tambah tua itu pasti juga kita tambah menurun segalanya gitu. Nah, sama seperti kulit itu tadi ya. Coba nih teman-teman kita lihat ya, kalau misalnya teman-teman ada kaca di depan atau ada HP, tapi jangan yang dipakai buat nonton webinar ya. Mungkin ada kaca di depan, teman-teman bisa ngaca terus sambil mengerut-ngerutkan wajah teman-teman, misalnya dahi. Jadi dahinya diangkat-angkat gini gitu ya. Kita lihat apakah ada kerutan, dan kerutannya ini apakah langsung kembali, jadi kulitnya ini langsung kembali seperti semula atau dia agak lama kerutannya. Terus kita senyum ya, bagian mata kita ini sudah mulai ada kerutan apa belum, bagian ini apa namanya, ini deket bibir dan hidung gitu ya. Kita kalau senyum, nah terus apakah kerutannya langsung cepat balik lagi seperti semula atau agak bertahan lama gitu. Coba teman-teman praktekin dulu nih sekarang nih, mengutkan dahi seperti ini juga bisa, terus senyum gitu ya. Nah, kalau misalnya kulitnya teman-teman itu membutuhkan waktu yang agak lama untuk kembali seperti semula, bisa dikatakan teman-teman sudah mulai mengalami yang namanya tanda-tanda penuaan. Termasuk juga coba dicek apakah ada flek hitam. Flek hitam itu berbeda ya teman-teman dengan bekas jerawat yang kehitaman, dan dengan misalnya kayak tanda lahir gitu tuh beda banget ya. Flek hitam itu tiba-tiba dia muncul bentuknya bintik-bintik hitam. Nah, coba dicek apakah sudah ada. Kalau sudah ada, kemungkinan besar teman-teman memang butuh yang namanya produk-produk anti-aging, atau mungkin ya memang sudah mulai adanya tanda-tanda penuaan. Nah, kalau misalnya teman-teman yang masih umur 20 tahunan nih, nah ternyata sudah seperti itu berarti teman-teman mengalami yang namanya tanda-tanda penuaan dini. Karena apa? Lebih cepat gitu. Coba dipraktekkan. Nah, seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi kenapa kok misalnya kulit kita itu ketika kita mengkerut atau seperti ini dari kita, alis kita angkat, mata kita angkat gitu ya, kita senyum, kita melakukan gerakan-gerakan seperti itu, ternyata kulitnya nggak langsung kembali, kemungkinan memang kolagen di dalam kulit kita itu juga sudah mulai berkurang seperti itu. Oke, next. Nah, kira-kira apa sih Kak gitu ya, apa sih penyebab aging pada wajah? Kenapa kita kok bisa mengalami yang namanya kulit itu jadi berkerut, mungkin jadi ya terlihat lebih tua gitu ya? Itu tuh kenapa Kak penyebabnya? Nah, sebenarnya teman-teman penyebabnya ini ada 3 yang sudah terpapar di presentasi ini ya. Yang pertama ada tulang, ada lemak, dan ada jaringan kulit di atasnya gitu, jaringan kulit di atasnya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal seperti ini ya penyebabnya, kalau kita paham tentang anatomi kulit teman-teman, jadi di pipi kita nih ya, misalnya kayak di wajah kita, terutama di wajah kita, di bagian pipi ini tuh sebetulnya bagian dari tulang ini teman-teman, tulang pipi ini. Jadi di antara tulang pipi kita dengan kulit kita itu ada yang namanya jaringan lemak ya, yang paling bawah ini nih. Nah, jadi yang di anatomi kulit ini teman-teman, yang kuning-kuning ini adalah jaringan lemak. Di bawahnya itu adalah baru tulang kita. Nah,
Jaringan lemak ini sebenarnya yang membantu kulit kita itu supaya terlihat agak kencang, terlihat berisi gitu ya. Terlihat ya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya ini kan umur 22 tahun nih ya yang ngomong nih, jadi masih lumayan lah ya, masih ada gitu. Nah, jadi kalau misalnya tulang kita ini mulai berkurang volumenya, karena itu bisa teman-teman, itu bisa banget berkurang volumenya karena ya semakin bertambahnya usianya tadi, semakin berkurang volumenya, kulit itu akan terlihat lebih apa ya, istilah kayak kosong, kayak kopong ya, ngerti ya teman-teman? Kopong tuh kayak jadi kayak nggak ada isinya gitu teman-teman. Nah, dan juga memberikan efek kalau kita yang lihat itu kayak lebih masuk gitu, kulit kita yang di luar ini kayak agak lebih masuk. Makanya kalau misalnya kita ngelihat nenek kita, kakek kita, pokoknya udah umur berapa berarti mungkin 70-an 60-an tahun ke atas, itu pasti di bagian pipinya itu dia agak lebih masuk gitu kulitnya. Nah, sama itu karena dia jaringan lemaknya itu sudah mulai berkurang. Pokoknya yang melapisi antara tulang dengan jaringan lemak itu dengan kulit kita ini itu tuh sudah mulai berkurang volumenya, termasuk juga sih tulang-tulang pipi kita ini sudah mulai berkurang volumenya. Lalu yang kedua, astaga ini saya terdapat kesalahan, ini nomornya masih salah ternyata. Nah, yang kedua yaitu lemak teman-teman. Nah, yang kedua adalah lemak. Lemak ini sebenarnya digambarkan seperti busanya kasur kita. Jadi isinya kulit kita gitu. Nah, makanya kalau lemak, kalau misalnya teman-teman yang pipinya agak lebih agak cabi itu tembem gitu ya, yang agak lebih gemuk, agak lebih tembem, itu dia akan terlihat lebih muda daripada yang kurus, yang mukanya tirus gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, penyebab kulit kita juga terlihat lebih tua salah satunya memang karena lemak ini. Jadi ya lemak ini juga seiring bertambahnya usia kita juga lemak yang ada di tubuh kita itu juga lama-lama akan berkurang, yang di pipi ya, terutama yang di wajah kita ini juga akan berkurang gitu, sehingga apa, dia memberikan efek yang membuat kulit kita tuh jadi terlihat lebih tua seperti itu. Nah, misalnya nih contohnya ini kayak orang-orang yang habis diet ketat misalnya. Jadi dulu yang agak cabi mukanya ya, agak tembem, tiba-tiba dia kurus, dia diet segala macam dengan prosesnya, terus dia kurus, berhasil tirus, pasti dia akan terlihat lebih tua sedikit kalau dilihat-lihat. Karena apa? Itu tadi ya, jadi lemaknya itu juga sudah berkurang sehingga kulit itu lebih tirus, mungkin bahkan terlihat lebih kecil. Nah, itu juga salah satunya memberikan efek pada untuk penuaan kita gitu. Jadi yang menyebabkan aging itu juga ada di wajah kita gitu. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir, jaringan kulit di atasnya. Apa tuh Kak jaringan kulit di atasnya? Nah, ini kita sebut kolagen. Jadi jaringan kulit di atasnya itu yang dimaksud adalah kolagen teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin kolagen, pasti teman-teman juga tahu betapa pentingnya kolagen itu di wajah kita, karena kolagen itulah yang membuat kulit kita itu lebih kencang dan lebih elastis, sehingga kulit kita tuh nggak ketarik-ketarik, kulit kita tuh lama-lama nggak akan timbul yang namanya keriput atau garis-garis halus kayak gitu. Nah, kolagen ini juga ya tadi ya, karena dia sifatnya elastis, dia ini yang memberikan fungsinya itu untuk mengembalikan kulit kita seperti semula, kayak tadi yang kita contohkan di awal. Kita mengerutkan dahi, kita angkat alis, kita senyum, kita ketawa-ketawa, itu kan pasti otot kita bergerak ya teman-teman, otot kita bekerja. Nah, kalau misalnya kolagennya masih cukup banyak, itu biasanya kulit kita tuh langsung kembali seperti semula. Jadi misalnya ada kayak gini, nah ini kan teman-teman bisa lihat ada kayak kerutan ya. Nah, kalau ketika muka kita biasa lagi, nah tapi ini ternyata masih ada garis-garisnya atau prosesnya itu cukup lama untuk kembali seperti semula kulitnya, nah kemungkinan memang kolagen itu tadi yang aku bilang, kolagennya itu sudah mulai berkurang teman-teman gitu. Jadi makanya kulit itu nanti lama-lama bisa kendur ya, kalau misalnya sudah mulai berusia nih mungkin 60 tahun ke atas gitu ya, 50 tahun ke atas itu tuh kulit itu biasanya tuh mulai kendur ya, mulai nggak kencang gitu, mulai muncul juga nanti lama-lama kerutan dan garis-garis halusnya seperti itu. Sampai di sini paham ya teman-teman gitu. Jadi yang membuat kulit kita itu juga mengalami penuaan itu ya tulang,
volume tulang yang lumayan berkurang seiring bertambah usia, sama halnya juga dengan lemak. Dan yang terakhir adalah kolagen gitu. Jadi memang kolagen ini kita bisa memang produksi secara alami di kulit kita, namanya kolagen itu. Nah, tetapi itu tadi, kita semakin tua, kita semakin besar, otomatis semuanya itu akan mengalami yang penurunan fungsi. Salah satunya adalah kolagen. Jadi semakin lama memang kolagen di kulit kita itu nantinya akan berkurang. Maka dari itu pentingnya kita menggunakan skincare, teman-teman, karena skincare itu membantu menggantikan si posisi kolagen itu, tetapi dari luar gitu. Makanya itu kayak kalau misalnya mau ditanya kenapa sih Kak kita harus merawat kulit kita, harus menggunakan skincare seperti ini, ya itu karena kita semakin besar, kita juga semakin tua tadi itu kita juga fungsi di kulit kita tuh nggak akan 100% kayak kita masih muda gitu. Jadi memang harus diimbangi dengan yang namanya skincare gitu. Oke, next ya. Nah, ini dia penyebab kulit kehilangan kolagen itu kenapa? Karena tadi kita bahas kolagen, karena memang kolagen ini sebenarnya juga kunci untuk kulit kita bisa mencegah yang namanya aging, mencegah yang namanya penuaan itu, tanda-tanda penuaan itu dengan bantuan si kolagen. Nah, kenapa kalau misalnya kolagen kita itu juga berkurang selain karena usia? Adalah yang pertama karena sinar matahari atau sinar UV. Nah, ini selalu aku bilang di webinar ataupun setiap teman-teman yang konsultasi ke aku pribadi, itu selalu aku sarankan untuk menggunakan sunblock. Itulah pentingnya teman-teman, karena apa? 96%, pokoknya 90% lebih penyebab kulit kita itu mengalami tanda penuaan, termasuknya kusam, flek hitam muncul terus, jerawat gak sembuh-sembuh, bekas jerawat susah hilang, itu ya karena kulit kita tidak terlindungi dari paparan sinar matahari yang begitu bahayanya untuk kulit kita, kulit wajah kita terutama ya gitu. Jadi makanya aku selalu sarankan jangan lupa pakai sunblock. Teman-teman mau pakai skincare apapun tapi tidak menggunakan sunblock, menurutku itu sia-sia gitu, karena kita merawat untuk dirusak kembali oleh si sinar matahari. Jadi mulai dari sekarang yang belum pakai sunblock silahkan pakai sunblocknya, apalagi yang masih muda-muda silahkan pakai sunblocknya mulai dari sekarang. Sunblocknya bebas mau manapun, kebetulan Morskin juga punya, jadi teman-teman bisa pakai produk Morskin. Silahkan pakai sunblocknya Morskin, kebetulan SPF-nya juga 50+ gitu. Nah, jadi sinar UV ini salah satunya adalah penyebab yang bisa menghancurkan si kolagen, bisa merusak si kolagen gitu. Apalagi kita bayangin ya, kalau kita itu sering banget keluar rumah, bahkan kita di dalam rumah aja kita harus pakai sunblock. Apalagi kita keluar rumah gitu ya, ketemu sinar matahari langsung tanpa ada perlindungan. Nah, jadi jangan kaget kalau nanti ketika hari tua teman-teman sudah mulai muncul yang namanya flek hitam, muncul yang namanya garis-garis halus, kerutan, seperti itu. Karena apa? Pelindungnya aja kita nggak pakai gitu. Jadi silahkan coba, mungkin absen dulu yang hari ini pagi ini sudah menggunakan sunblock, silahkan komen aku udah pakai sunblock nih Kak gitu ya. Jadi itu pentingnya sunblock. Aku nggak pernah bosan untuk mengingatkan untuk selalu menggunakan sunblock, karena itu nggak mungkin rugi teman-teman. Justru itu adalah investasi di masa depan, terutama untuk kulit ya. Yang kedua nih teman-teman mungkin belum ngeh juga penyebab kulit itu kehilangan kolagen kita, kolagen kita tuh berkurang. Salah satunya adalah konsumsi gula. Apapun itu, makanan, minuman yang gulanya terlalu tinggi dan kita konsumsi itu setiap hari, itu lama-kelamaan akan membuat kolagen kita juga semakin berkurang teman-teman, dan memberikan efek tua itu lebih cepat juga gitu. Jadi mulai sekarang juga kita kurangi yang namanya makanan-makanan mengandung gula tinggi gitu. Kayak aku pribadi nih, anak masih muda banget ya, masih senang kesana kesini, sedikit-sedikit nongkrong. Nah, aku setiap kali ketika aku kumpul bersama teman-temanku, aku selalu pesan kopi susu. Kopi susu, kalau enggak minum minuman manis. Dan itu hampir setiap hari teman-teman.
Jadi bisa dibayangkan itu sebenarnya aku merusak kulitku sendiri juga, dan sekarang aku lagi berusaha untuk mengurangi. Setidaknya kita bisa menguranginya dulu teman-teman, nggak mungkin kita langsung bisa berhenti nggak konsumsi gula, no. Nah teman-teman kalau kenal Wulan Guritno, coba sekarang teman-teman searching ya artis Indonesia Wulan Guritno. Dia itu udah berhenti makan nasi teman-teman, makan nasi sudah lama, cukup lama berhenti, dan dia nggak ada konsumsi gula sama sekali. Dan kalau teman-teman lihat ya wajahnya ya bun, itu menurut aku tuh awet muda. Dia berhasil melawan kulit-kulit penuaannya dia gitu loh. Jadi masih kencang ya. Mungkin kalau sekelas artis seperti Wulan Guritno mungkin juga melakukan treatment ya teman-teman, pastinya treatment di kecantikan, di klinik-klinik kecantikan. Tapi juga menurut aku kenapa bisa bagus hasilnya dan maksimal, karena ya dia juga secara yang dia makan, yang dia konsumsi itu juga bagus teman-teman gitu. Jadi memang kalau merawat kulit itu tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam gitu ya, termasuk apa yang kita konsumsi itu juga yang akan kelihatan di kulit kita gitu. Jadi mulai sekarang kurangi yang namanya gula-gulaan. Mungkin kalau bikin es teh atau teh hangat, nah itu nggak usah terlalu manis gitu ya. Yang muda-muda nih, yang masih anak-anak muda di sini yang lagi nonton, kurangi yang namanya kopi susu gitu ya, atau minum-minuman manis, boba-boba. Nah itu dikurangi supaya kulit kita tetap sehat ya, tetap sehat, tetap fresh gitu loh. Seperti itu. Ya aku mau baca komen sambil baca komen ya. Oke, gitu. Nah, pertanyaan yang kita tunggu-tunggu. Lalu perlukah kita terutama umur 20 tahun memakai produk anti-aging? Coba, menurut teman-teman perlu nggak dari umur 20 tahun itu pakai produk anti-aging? Coba dijawab dulu. Ini kayaknya agak-agak nge-lag ya jadinya. Ayo teman-teman, perlu nggak kita di umur 20 tahun itu memakai produk-produk anti-aging? Apa nggak macet kan ya teman-teman? Perlu buat pencegahan. Teman-teman ini jalan, oke jalan ya. Videoku jalan nggak sih ini teman-teman? Kok kayak macet? Sangat perlu kak. Oke. Muka aku nggak jalan ya teman-teman. Oke, videonya nge-lag kak. Nah iya nih kayaknya videonya nge-lag, kenapa ya? Ya sudah ya, tidak apa-apa, yang penting PPT-nya jalan. Oke, betul ya jawabannya teman-teman semua. Kita dari umur 20 tahun aja sudah perlu dan sangat perlu yang namanya produk-produk anti-aging gitu. Why? Kenapa? Karena yang pertama, sebentar. Videonya nge-lag ya teman-teman ya. Gimana ya caranya? Karena coba ya aku benerin dulu. Suara lancar kalau video nggak jalan kak, tapi suara lancar. Oke, coba aku refresh dulu. Oke, masih belum jalan ya teman-teman ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, ini kayaknya udah bener ya. Belum ya. Oke, sudah jalan kembali. Oke, mantap. Oke, lanjut ya teman-teman. Ya betul banget.
semuanya teman-teman benar, kita tuh perlu sekali yang namanya anti-aging. Bahkan dari umur 20 tahun itu sudah harus pakai, bukan harus, sudah bisa menggunakan produk-produk anti-aging. Kenapa? Karena sebetulnya teman-teman yang namanya penuaan ya, yang namanya penuaan di wajah kita kenapa bisa terjadi itu karena dia kumulatif. Kumulatif itu jadi karena gerakan-gerakan wajah yang sering kita ulangi, ya kayak kita senyum, kita marah, kita mengerutkan dahi, mengerutkan alis, terus ngangkat-ngangkat begini. Nah itu kan sebenarnya gerakan yang kita ulang sampai bertahun-tahun ya. Nah seperti itu, jadi sebetulnya memang dari umur 20 tahunan kita juga sudah bisa pakai gitu. Nah produk anti-aging ini nggak hanya yang kita maksud seperti kandungan produk-produk dengan kandungan retinol, itu nggak mesti teman-teman, tapi nanti kita bahas produknya, oke? Jadi umur 20 itu memang sudah boleh pakai anti-aging nih ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada misalnya teman-teman ada yang tanya atau customer misalnya ada yang mau beli, Kak boleh nggak sih umur 20 pakai anti-aging? Jawabannya boleh gitu. Karena apa? Itu tadi, jadi tanda-tanda penuaan itu tidak semata-mata langsung cerut ada gitu ya, tidak, tapi dia ini adalah hasil yang sudah bertahun-tahun karena gerakan wajah kita ini yang kita ulang-ulang gitu. Termasuk juga nanti ya misalnya kayak tadi kolagennya berkurang, mungkin kita dari umur 20 atau umur belasan kita udah nggak pernah pakai sunblock sampai umur 25-an. Nah itu semakin lagi kita cepat untuk mengalami yang namanya tanda-tanda penuaan gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu jangan menggunakan produk anti-aging ketika kita sudah mengalami tanda-tanda penuaan itu gitu, karena itu nanti prosesnya akan lama juga untuk mengobatinya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah makanya ini tepat sekali untuk teman-teman yang masih muda-muda. Yuk sekarang kita bisa gunakan produk-produk anti-aging. Jangan lupa gunakan sunblock juga gitu ya, mulai dari sejak dini gitu. Oke, nah ini masuk ke cara mengatasi tanda penuaan atau si aging itu tadi ya. Gimana sih Kak caranya? Tidak lain tidak bukan, yang pertama aku selalu sarankan untuk menggunakan sunblock ya. Sunblock itu yang pertama dan terutama karena itu yang melindungi kulit kita dari sinar matahari. Ya tadi aku bilang 90% lebih penyebab kulit kita mengalami tanda-tanda penuaan, kulit kita kusam terus, gak sehat, intinya pokoknya gak sehat, gak bagus, gak glowing, itu karena kita gak pakai sunblock gitu. Jadi mulai dari sekarang pakailah sunblock teman-teman, oke? Yang belum pakai yuk segera order, kita pakai sunblock setiap pagi dan itu memang harus di reapply. Yang kedua, sebisa mungkin kita hindari yang namanya asap-asap ya, seperti apa? Asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik. Ya kalau misalnya memang kita kerja, ya itu kita nggak bisa hindari. Makanya ini kita nanti akan rekomendasikan produknya seperti apa. Termasuk juga polusi. Makanya ya untung sekarang kita pakai masker ya teman-teman. Jadi kayak seperti nggak langsung ke wajah kita gitu loh. Jadi nempel di masker dulu gitu ya. Itulah manfaatnya juga. Kita hindari yang namanya asap-asap. Mungkin yang bisa kita hindari adalah asap rokok ya teman-teman. Jadi kalau lingkungan kita ada yang merokok, lebih baik kita menghindari dulu gitu. Baru nanti kalau udah nggak ngerokok, baru kita bareng-bareng lagi, yang seperti itulah. Yang terakhir adalah tentunya menggunakan skincare atau produk dengan kandungan aktif, di mana kandungannya itu bisa melawan yang namanya anti-aging, melawan yang namanya tanda-tanda penuaan atau mengobati si penuaan ini gitu. Apa aja tuh Kak gitu ya. Yang pertama yaitu seperti yang sudah aku gembar-gemborkan dari awal ya. Yang pertama adalah sunblock SPF 50+. Sunblock SPF 50+. Berarti sunblock penting ya Mbak, sangat penting. Kalau aku bilang teman-teman itu sangat penting banget. Pokoknya penting banget. Menurut aku paling penting skincare itu juga yang pertama adalah sunblock teman-teman, karena kuncinya di situ menurut aku pribadi gitu. Nah, sunblock SPF ini sebenarnya sudah boleh dipakai usia remaja. Karena kalau remaja itu ya menurut aku tuh di atas 15 tahun lah, atau mungkin dari 15 tahun. Itu sudah boleh banget pakai sunblock karena
ya kita kalau pakai sunblock itu sedini mungkin nggak masalah gitu. Tapi juga jangan umur 10 tahun ke bawah ya, kayaknya kalau misalnya ada yang untuk khusus anak-anak masih oke gitu. Sunblock untuk anak-anak oke. Nah, sunblock ini bisa dipakai dari umur 15 tahun teman-teman. Jadi sedini mungkin kita sudah melindungi kulit kita dari bahaya-bahaya di luar seperti sinar matahari gitu. Nah, terus pakai sunblock ini juga dipakai walaupun cuma di rumah. Kita cuma di rumah tapi kita masih ada jendela, masih ada pintu, matahari masih bisa masuk. Nah, itu kita tetap bisa kena bahayanya. Jadi, pakailah sunblock juga di rumah. Terus sering-sering di reapply teman-teman. Jadi reapply itu setiap 2-3 jam sekali. Kita harus pakai lagi si sunblocknya sampai sampai sore lah gitu, karena sore jam 4 jam 5 itu juga masih ada matahari. Jadi selama masih ada matahari kita pakailah sunblock gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Cara apply-nya gimana Kak? Cara reapply-nya. Nah, terutama teman-teman yang misalnya habis sholat itu kan pasti wudhu. Nah, itu teman-teman setelah selesai sholat, teman-teman pakai lagi sunblocknya. Atau mungkin teman-teman mau dibilas dulu, nggak masalah, bilas pakai air biasa aja. Terus baru pakai sunblock lagi juga nggak masalah gitu. Kalau teman-teman yang make up mau reapply sunblock, mungkin bisa dibantu dengan spons. Jadi spons atau yang biasanya untuk bedak, teman-teman olesin dulu sunblocknya ke seluruh wajah, baru diratakan, mungkin ditap-tapkan atau agak digeser dikit, ya kayak dioles dikit gitu, nggak masalah. Seperti itu. Itu pentingnya sunblock teman-teman. Pentingnya sunblock. Kalau ditanya penting apa enggak, penting banget bagiku. Aku kadang pagi-pagi kalau udah buru-buru, yang penting aku pakai sunblock. Serum, krim pagi itu ntar dulu nggak masalah. Yang penting sunblock. Tapi kalau bisa pakai lengkap teman-teman, sunblock, serum, krim pagi, nah itu lebih mantep lagi. Gitu. Itu ya. Jadi yuk teman-teman yang belum pakai sunblock, aku selalu sarankan mulai dari sekarang, apalagi yang masih muda-muda nih, ya belum terlambat Anda ya, langsung teman-teman pakai sunblock. Gitu. Kenapa? Karena sunblock ini, karena gini teman-teman, kalau kulit kita itu terpapar langsung sinar matahari tanpa perlindungan, ya itu makanya kulit kita jadi kusam terus, kayak udah belum lagi tambah hitam ya, karena namanya sinar matahari kena kulit itu dia akan memproduksi yang namanya melanin di kulit kita. Nah, melanin ini semakin banyak, semakin coklat juga nanti kulit kita. Gitu. Makanya kalau teman-teman ngerasa kulitnya kusam, kulitnya nggak cerah-cerah, nggak pernah kayak bersih gitu ya, ya kemungkinan karena dari sinar matahari ini, seperti itu. Terus kayak bekas jerawat atau jerawat itu juga jadi susah hilang dan susah sembuh teman-teman. Nah, untuk jangka panjangnya adalah nanti tiba-tiba muncul flek hitam, tiba-tiba ada kerutan garis halus tanpa kita sadari, seperti itu. Berarti pakai sunblock gak hanya di luar aja ya? Iya, gak hanya di luar, di dalam rumah, dalam kamar, tapi walaupun masih ada jendela, kecuali benar-benar ruangannya tertutup rapat dari sinar matahari gak akan masuk, mungkin gak masalah ya teman-teman. Gitu. Nah, kalau seperti ini, Kak, aku pakai sunblock malah timbul jerawat. Nah, kalau untuk sunblock teman-teman, aku selalu sarankan silahkan pakai yang menurut teman-teman cocok di kulit dan tentunya nyaman gitu. Jadi kebetulan di Morskin sudah ada, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing sunblock gitu. Tapi kalau misalnya ternyata malah timbul jerawat gitu ya, nah kemungkinan mungkin ada beberapa kandungannya yang kurang cocok di kulitnya teman-teman itu gitu. Jadi itu nggak masalah, mungkin teman-teman bisa cari alternatif sunblock di luar Morskin. Ada juga kayaknya yang produk NASA juga gitu ya. Yang suka keluar rumah harus pakai ya biar gak belang. Aduh, jangankan gak belang, bisa hitam teman-teman. Biar apalagi ya di luar rumah tuh wajib pakai sunblock kalau menurut aku pribadi. Nah, sunblock dipakai setelah krim atau sebelum pakai krim? Setelah krim. Jadi sunblock itu paling terakhir di skincare. Jadi kalau teman-teman pakai serum ya pakai serum dulu, pakai krim pagi, baru pakai sunblock. Pokoknya sunblock itu setelah krim, sebelum make up. Gitu ya teman-teman. Oke, next ya, produk selanjutnya. Tereng. Nah ini tadi kan cara mengatasinya adalah dengan menghindari asap-asap. Nah, salah satu cara menghindari dan mencegahnya
yaitu dengan menggunakan produk-produk kandungan yang memiliki antioksidan cukup tinggi. Salah satunya adalah vitamin C. Kandungan vitamin C ini, kalau teman-teman harus ingat-ingat ya, kandungan vitamin C ini merupakan antioksidan yang bukan paling kuat, yang kuat banget ini, udah cukup kuat lah gitu untuk sebagai antioksidan gitu. Jadi teman-teman aku saranin bisa pakai serum vitamin C ini di pagi hari. Kenapa? Karena bagus banget untuk sebagai antioksidan. Jadi tadi yang namanya asap-asap itu bisa ditangkal, bisa dicegah, bisa ditutup oleh vitamin C gitu ya. Karena dia mengandung antioksidan yang cukup tinggi, cukup kuat, jadi dia ini bisa menangkal efek radikal bebas gitu. Nah, efek radikal bebas itu apa aja? Yaitu tadi yang dari asap-asap, asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik misalnya, terus polusi-polusi di udara gitu. Itu pakai serum vitamin C bisa banget. Yang kedua, vitamin C ini juga bisa merangsang pertumbuhan kolagen. Nah, tadi kalau kita bahas kolagen itu semakin lama semakin berkurang. Nah, dengan serum vitamin C itu bisa merangsang pertumbuhan kolagen. Dan yang terakhir tentunya vitamin C ini bisa mencerahkan wajah, teman-teman, bisa membantu mencerahkan wajah. Jadi kalau teman-teman bingung serum paginya enaknya apa, aku saranin pakai serum vitamin C itu di pagi hari itu bagus banget. Di malam hari juga apalagi tambah lebih bagus, tapi di pagi hari dia ini pas lah sesuai fungsinya gitu. Tuh, antioksidan yang cukup tinggi juga. Karena kayak sekarang aku juga mulai menggunakan serum vitamin C ini untuk pagi hariku gitu. Supaya apa? Aku merasa terlindungi juga dari radikal bebas, ditambah sunblock ya. Wah, itu dah. Mereka berdua ini adalah combo yang pas, paket yang pas untuk pagi hari gitu. Next. Nah, ini tidak lain tidak bukan untuk paketnya, yaitu aku selalu sarankan anti aging first premium. Ini bisa ya dipakai dari umur 20 tahunan, sudah boleh banget. Nah, kalau untuk remaja-remaja sebaiknya teman-teman gunakan sunblock SPF 50+ aja sudah cukup gitu. Untuk yang remaja-remaja ya, yang penting mencegah dulu lah yang namanya tanda-tanda penuaan. Bisa juga mau pakai sama serum vitamin C itu juga sudah boleh untuk remaja-remaja gitu. Tapi untuk umur 20 tahunan, umur 20 tahun deh, start dari 20 tahun teman-teman bisa pakai anti aging kalau teman-teman udah mau pakai. Tapi kalau misalnya teman-teman belum mau pakai ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kita udah pakai anti aging ini ya sama aja kita sudah mencegah yang namanya tanda-tanda penuaan gitu. Apalagi umur 25 tahun ke atas. Wah, itu udah, kalau aku saranin nggak usah cari-cari yang lain, pakai yang anti aging juga nggak masalah gitu. Nah, di sini kebetulan anti aging ini kan isinya 3 ya, ada facial foam, ada si day cream dan night cream. Nah, di sini juga kurang serum ya, Nah, serumnya itu teman-teman bisa pakai dari manapun, tapi jangan yang ada kandungan vitamin C-nya, terutama untuk malam hari. Untuk malam hari itu kalau teman-teman pakai anti aging first premium ini, di krim malamnya itu ada kandungan retinolnya, teman-teman. Nah, itu tidak disarankan dipakai barengan dalam waktu yang sama dengan kandungan yang ada vitamin C-nya. Nah, jadi kalau teman-teman pakai serum vitamin C, nah serum vitamin C-nya ini dipakai di pagi hari aja. Malamnya tetap pakai night cream-nya dari anti aging ini gitu. Tapi boleh kalau pakai kayak serum gold itu setahu aku dia nggak ada vitamin C-nya. Nah, itu aman, boleh dipakai untuk serum malam hari gitu. Nah, di sini juga ada kandungan alpha-arbutin. Nah, ini kan untuk mencerahkan juga bisa, teman-teman. Terus ada niacinamide di krim malamnya, ada retinol dan vitamin E. Nah, untuk facial foamnya ada vitamin E. Nah, vitamin E ini juga cukup terkenal sebagai anti-aging, sebagai skincare dengan kandungan yang bisa mencegah yang namanya tanda-tanda penuaan. Jadi teman-teman selain dari produk, teman-teman bisa konsumsi sayur atau buah yang punya kandungan vitamin E-nya tuh cukup tinggi gitu. Jadi dari dalam itu juga kita jaga gitu ya. Nah, sebenarnya kandungan untuk skincare anti aging seperti ini yang paling utama memang biasanya retinol. Karena retinol ini bisa mempercepat dehidrasi kulit dan dia juga merangsang pertumbuhan kolagen dan memperbaiki kayak sel-sel kulit kita, jaringan-jaringan kulit kita gitu. Nah, sebetulnya malah retinol ini adalah pada awalnya banget itu sebenarnya untuk obat jerawat, teman-teman. Tapi semakin kesini malah mungkin
penelitiannya juga membuktikan kalau oh ternyata bisa ya untuk untuk mengatasi anti aging, untuk mengatasi aging atau mengatasi si penuaan itu gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya juga kenapa makanya flek hitam itu selalu disarankan retinol juga, karena tadi retinol ini kan dia mempercepat regenerasi kulit. Berarti logikanya adalah karena flek hitam itu terletaknya cukup di atas ya, di atas kulit kita, terus kita pakai retinol yang mempercepat regenerasi kulit, jadi kulit itu akan selalu baru teman-teman. Nah namanya flek hitam ataupun bekas jerawat yang kehitaman itu dia juga nanti lama-lama akan memudar, karena ya dia seperti terkikis dan lama-lama dia akan kembali ke kulit kita yang semula gitu. Maksudnya yang selalu baru. Nah seperti itu teman-teman. Jadi ini beberapa produknya. Dan yang terakhir produknya yang bisa untuk juga mencegah tanda penuaan ataupun mengobati si penuaan itu adalah dengan exfoliant cream. Exfoliant cream ini juga bisa, kenapa? Karena dia mengandung retinol di dalamnya gitu. Dan memang sifatnya exfoliant cream ini adalah dia sebagai eksfoliasi atau pengangkatan sel-sel kulit mati kita gitu. Jadi sama halnya dengan si anti aging ini, si krim malamnya. Jadi dia bisa mempercepat regenerasi kulit seperti itu. Bedanya kalau exfoliant cream ini dia itu nanti biasanya efeknya seperti kulitnya tuh agak-agak mengering, mengelupas gitu, karena ya itu kulitnya memang sedang yang sel-sel matinya tuh sedang dikeluarkan gitu. Nah untuk cara pemakaian exfoliant cream ini memang agak beda teman-teman. Untuk yang exfoliant cream itu kita pakai minimal 3-7 hari secara berturut-turut setiap hari. Dan itu hanya dipakai sebulan itu ya pada saat 3-7 hari itu. Kalau udah sampai 7 hari sudah stop, lalu dipakai lagi nanti bulan depan berikutnya gitu. Tapi pemakaiannya juga nggak harus sampai 7 hari, bisa sampai 5 hari, 6 hari sudah. Kalau merasa sudah cukup bisa dihentikan gitu. Nah, kalau teman-teman pakai exfoliant cream ini juga di rangkaian paling terakhir ya. Jadi misal teman-teman mau pakai krim malam atau mau pakai serum, nah setelahnya teman-teman baru pakai exfoliant cream. Malam hari aja, jangan di pagi hari. Karena retinol itu biasanya rada sensi dia kalau ketemu matahari. Jadi di beberapa kulit, di beberapa skincare tertentu itu retinol jadi rusak. Karena rusak jadinya dia tidak akan ada fungsinya gitu. Makanya jangan dipakai di pagi hari, ini wajib malam hari aja. Terus paginya kita pakai sunblock lagi. Seperti itu teman-teman, thank you untuk waktunya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya boleh. Kita sampai jam 11 lebih sedikit karena mau Jumatan juga ya, mungkin ada yang mau Jumatan. Oke, aku baca pertanyaannya ya teman-teman. Wah ini kayaknya macet lagi nih videonya nih. Oke. Jelas ya? Oke nih, saya pakai sunblock kok malah beruntusan terus jerawat ya. Pas berhenti pakai auto jerawat langsung kempes. Nah, ini sama ya kayak tadi. Sebenarnya intinya juga dalam menggunakan skincare, menggunakan apapun itu produk-produk kecantikan, yaitu yang penting cocok untuk kulit kita. Kalau memang dirasa kurang cocok, teman-teman bisa hentikan dulu. Terus disembuhkan dulu jerawatnya. Kalau mau dicoba, boleh dicoba lagi. Kalau memang dia muncul lagi jerawatnya, berarti memang mungkin kebetulan kurang cocok sama kulitnya teman-teman, dan itu nggak masalah. Itu wajar banget teman-teman kalau kita nggak cocok sama suatu produk gitu. Jadi kalau misalnya ada kasus seperti ini pakai sunblock tapi malah jerawatan, ya berarti mungkin kurang cocok. Itu bisa terjadi gitu. Dan sunblock. Jadi skincare dulu, serum, krim pagi, baru sunblock. Jadi sunblock itu paling terakhir gitu ya. Kalau cuma pakai sunblock dan bedak nggak apa-apa kah? Nggak bedak atau mungkin dan bedak gitu ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya pagi-pagi nggak masalah gitu. Yang penting sunblock kalau pagi-pagi. Dan ditambah dengan skincare itu juga bagus. Dia semakin maksimal. Kalau mau reapply sunblock apa harus di muka dulu? Enggak. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai make up sama sekali seharian, terus cuma pakai sunblock paginya,
Teman-teman kalau mau reapply tinggal reapply, tapi kalau mau dibilas dulu pakai air boleh, tapi nggak perlu pakai sabun, jadi cuma dibilas aja pakai air. Nah itu terus teman-teman reapply sunblock lagi, itu nggak masalah, itu bisa. Masih error ya videonya ya ternyata ya. Kalau yang krim paginya bisa dipakai bersama dengan serum vitamin C kakak, atau yang malam harinya atau yang hanya malam hari aja. Nah kalau krim paginya anti aging itu bisa teman-teman, itu bisa banget pakai serum vitamin C karena dia nggak ada kandungan retinolnya di krimnya gitu. Jadi kalau ada kandungan retinol biasanya itu untuk produk-produk yang dipakai di malam hari gitu. Iya ya, nge-lag lagi ya. Aduh gimana ini ya. Oke, nggak masalah ya teman-teman, yang penting suaranya lancar ya. Oke, mari kita refresh dulu, mungkin bisa. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, nggak apa ya teman-teman, videonya nge-lag. Dok, kalau pakai Bakuchiol series itu kan serumnya dipakai malam, siangnya boleh nggak serum vitamin C? Boleh, boleh. Kalau Bakuchiol itu dia sepertinya cocok dengan segala kandungan, jadi masih aman dengan vitamin C. Kak, kalau untuk bintik hitam seperti teh lalat cocoknya pakai apa kak? Kalau teh lalat itu sepertinya ini ya, dia memang dari sananya, jadi setahu saya ya, aku nggak tahu benernya gimana, tapi setahu aku dia nggak bisa dihilangin gitu ya. Udah teh lalat itu ya teh lalat aja gitu. Kecuali flek hitam. Kalau flek hitam masih bisa disamarkan, tapi kalau teh lalat sepertinya tidak bisa. Kalau dari Morskin juga kebetulan sepertinya belum ada produknya. Jadi ya nggak boleh produk yang ada kandungan retinolnya aja ya. Oke siap, makasih kak jawabannya. Iya, retinol dan vitamin C itu sebisa mungkin jangan dibarengin. Tetapi di beberapa kondisi kulit ketika pakai retinol dan pakai vitamin C itu nggak masalah gitu. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting kondisi kulitnya aja. Kalau kulitnya nggak bisa menerima jangan. Nah tapi lebih baik kita hindari aja gitu. Kalau umur 40 ke atas bisa pakai serum vitamin C kakak? Bisa, vitamin C itu bisa semua umur. Dari umur 15 tahun juga sudah bisa mau pakai vitamin C gitu. Produk-produk NASA aman kan buat bumil? Yang tidak aman buat bumil untuk di Morskin itu yang ada kandungan retinol dan salicylic acid, yang dimana berarti anti-aging, krim malamnya anti-aging, exfoliant cream, terus seperti acne series, acne cream, nah itu kurang aman gitu. Yang lainnya aman. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Maaf ya, ini videonya nge-lag ternyata. Gak apa-apa, yang penting suaranya aja. Kukira vitamin C buat bekas jerawat aja. Oh tidak, dia ini banyak fungsinya teman-teman. Tapi bukan buat bekas jerawat juga bisa. Tapi dia ini sebagai antioksidan juga, sehingga bisa melindungi kulit kita dari radikal bebas gitu ya, mencerahkan iya gitu. Sama-sama. Kak mau tanya produk baru Morskin yang dark spot kak. Iya gimana? Kalau misalnya produk Morskin yang dark spot ini itu nanti ya teman-teman, kita tunggu saja di postingan feeds-nya, postingan di Instagramnya. Ini teman-teman jangan lupa untuk follow semua sosial media Morskin di depan ini. Oke Kak Fitri nih, kalau pemakaian micellar water Morskin apakah ada batasan tiap harinya kak? Maksudnya sehari berapa kali wajah dibersihkan? Nah untuk micellar water itu aku saranin sore aja. Jadi ketika teman-teman habis beraktivitas dari luar, terutama teman-teman pakai make up, nah itu baru pakai micellar water. Pagi-pagi nggak perlu micellar water, tuh nggak perlu pagi-pagi. Pagi-pagi udah cukup langsung cuci muka, karena kan kita malamnya hanya skincarean, ya kan? Nggak mungkin kita tidur-tidur masih ada make up, itu jangan. Jadi
Micellar water itu dipakai sehari sekali aja menurut aku, ketika sore-sore itu pas mandi-mandi mau sore, mau cuci muka sore atau malamnya gitu. Aku belum terlalu ngerti kolagen Kak. Jadi kolagen ini adalah salah satu apa ya namanya ya? Salah satu kandungan, bukan kandungan sih, salah satu hal yang ada di wajah kita secara alami. Kolagen itu letaknya pokoknya di lapisan kulit kita yang paling dalam, itu ada kolagen. Nah, kolagen ini yang memberikan yang fungsinya adalah untuk mengencangkan kulit kita gitu ya, untuk memberikan keelastisan kulit kita gitu. Nah, makanya kalau kolagen ini semakin berkurang, otomatis kulit kita tuh nggak akan seelastis ketika kolagen kita masih banyak, atau nggak akan sekencang ketika kolagen kita masih banyak. Nah, makanya kolagen ini perlu dibantu dari luar, yaitu penggunaan skincare ini teman-teman gitu. Tapi bisa juga merangsang pertumbuhan kolagen itu dengan mengkonsumsi buah-buah dan sayuran-sayuran tertentu gitu misalnya, atau kayak tadi pakai si serum vitamin, misalnya pakai serum vitamin C untuk merangsang pertumbuhan kolagen, itu juga bisa seperti itu. Cara pakai adalah untuk dark spot. Nah, untuk yang produk baru Moreskin ini nanti aja ya, kita akan ada waktu yang lain lagi untuk membahas si Moreskin produk baru ini. Kita tunggu aja, mungkin nanti ada dari NASA atau dari Instagramnya Moreskin, kita akan jelaskan seperti apa kegunaannya gitu. Karena ini belum mau dilaunchingkan, jadi masih rahasia gitu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, boleh. Oh iya, satu lagi Kak, itu kan retinol tidak boleh dibarengin dengan pemakaian produk yang mengandung vitamin C ya. Tapi kalau dibarengin produk yang mengandung vitamin C tapi yang dari dalam gitu seperti suplemen vitamin C, wow, kalau seperti ini saya kurang tahu ya teman-teman, tapi mungkin berbeda ya, karena kalau suplemen itu kan dia masuknya ke ini ya, ke tubuh kita ya, mungkin lebih tepatnya ke pencernaan gitu ya nanti pada akhirnya. Sedangkan kalau yang serum, misalnya kayak serum atau krim yang dengan vitamin C, dia lebih ke wajah kita yang langsung bertemu dengan retinol. Jadi mungkin saya nggak tahu jawaban pastinya karena saya juga bukan dokter kecantikan seperti ini. Jadi mungkin masih bisa Kak, mungkin berbeda sih, karena kalau retinol itu kan dia langsung di kulit kita ya. Kalau suplemen vitamin C itu dia lebih ke tubuh kita. Jadi it's okay, sepertinya tidak masalah gitu. Kalau untuk menghilangkan flek hitam apa aja Kak? Untuk produknya teman-teman tadi bisa dengan mencegahnya dengan sunblock. Terus kalau untuk mengobati bisa pakai serum vitamin C. Terus tadi pakai produk anti aging, pakai eksfolian krim, itu juga bisa. Untuk flek membandel usia 35 ke atas pakai apa ya Kak? Itu juga sama ya yang tadi aku jelasin dari awal. Sunblock jelas perlu, vitamin C, anti aging, produk-produk anti aging, dan si eksfolian krim itu bisa untuk membantu menghilangkan flek gitu. Tapi juga harus rutin dan harus mulai dipakai lagi sunblocknya supaya nggak ada flek-flek yang baru muncul. Kalau buat kulit sensitif produk Moreskin apa yang bagus Kak? Nah, kalau untuk kulit sensitif seperti ini ya Kak, itu tuh kita memang harus tahu dulu apa yang membuat kulit kita sensitif biasanya. Entah karena dari kandungan atau dari tekstur krim mungkin, nah seperti itu. Tapi kalau misalnya kita belum tahu, nah mau tidak mau memang kita harus coba gitu. Karena kalau dari Moreskin sendiri, Moreskin itu pakai bahan-bahan yang aman juga. Jadi dan memang sebenarnya untuk semua jenis kulit gitu. Karena kadang yang aman untuk bukan aman, yang tidak
yang bagus-bagus aja untuk si A belum tentu bagus untuk si B. Seperti itu kalau ngomongin skincare. Jadi memang harus dicoba. Tapi yang pasti memang Morskin ini bisa untuk semua jenis kulit, pakai kandungan yang aman juga. Seperti itu. Jadi kakak kalau mau dicoba dulu. Nah, cara nyobanya pertama bisa diolesin ke bagian leher dulu aja gitu selama seharian mungkin, jangan sampai kena air gitu. Nah, nanti disitu dilihat kira-kira kalau di leher itu ada rasa-rasa gatal kah, perih kah, merah-merah kah. Nah, kalau ada, kemungkinan untuk di kulit wajah kakak itu juga bisa sensitif. Tapi kalau nggak ada timbul apa-apa, kemungkinan bisa aman gitu. Siap kak, makasih kak, sama-sama. Duh, ini kenapa videonya nge-lag ya temen-temen, sedih deh jadinya. Tuh. Terima kasih kak, terima kasih kak, sama-sama. Oke, mungkin masih ada yang lagi mau bertanya. Iya kak, jadi nggak kelihatan. Iya nih, nggak apa ya, yang penting suaranya aja deh. Soalnya ini aku juga tidak tahu kenapa dia tidak mau jalan. Oke, kembali. Hai teman-teman, aku kembali. Sepertinya udah bisa nih. Yeay, sudah betul lagi. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya teman-teman, boleh. Udah betul lagi, iya nih kak. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, teman-teman bisa langsung konsultasi aja ke nomor WA. Itu lebih enak sebenarnya karena kita bisa ngobrol lebih banyak di situ dan lebih apa namanya, lebih detail. Jadi nggak masalah. Soft and White itu apa ada kandungan anti agingnya kak? Nggak ada, kandungan anti agingnya tidak ada di situ. Kalau kandungan anti aging seperti retinol hanya ada di krim malam, paket anti aging dan di exfoliant cream gitu. Seperti itu. Oke. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi ya teman-teman. Mungkin aku bisa tutup webinar kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Kak, serum Bakuchiol boleh nggak ketemu sama skin anti aging yang naik? Boleh. Setahu aku Bakuchiol itu dia cocok di semua kandungan dan semua jenis kulit, jadi sepertinya aman. Tapi mungkin kalau Bakuchiol ini kan bukan dari Morskin, mungkin kakak bisa langsung bertanya ke beauty konsultannya dari Bakuchiol gitu. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah ikut webinar kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa berguna untuk teman-teman, untuk meningkatkan penjualan teman-teman juga. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke Instagram atau ke nomor HP konsultasiku tadi. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan
Jangan lupa pakai masker dan minum-minum vitamin supaya sehat terus ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.